Halo, balik lagi sama gue Billy. Ini tuh laptop simple, murah, powerless, tapi gue suka. Jarang-jarang kan tuh. Gue biasanya kan demennya sama laptop-laptop yang powerful kayak gitu. Nah, ini tuh HP 14 EM0014 AU. Cuman namanya aja yang gue kagak demen, ribet. Jadi buat laptop ini tuh awalnya gue sudah mencari-cari, udah research, browsing-browsing kayak gitu, berharap menemukan codename-nya yang lebih simple dibanding cuma nyebut ini HP 14 tok gitu. Yang mana? Atau kalau mau nyebut panjangnya kan beli betul kayak tadi yang EM bla 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 ke belakang itu. Ya, tapi sayangnya gue tidak menemukan sebutan yang lebih mudahnya itu. Which is yang menurut gue sebaiknya sih HP bisa memberikan codename juga ya. Jadi kalau lagi orang mau cari laptop ini tuh lebih gampang gitu nyebutnya yang mana gitu. Seperti misalnya kalau misalnya kayak yang di atas ini kan lebih gampang tuh nyebutnya ada Spectre, ada Pavilion, atau Omen. Udah jelas tuh level-levelnya ada di mana dan laptop yang seperti apa juga sudah jelas dari call sign-nya. Ya sebaiknya sih di sini juga boleh juga kalau ditambahin begituan. Ya anyway ini sih cuma nama. Ya jadi dari awal gue sebut aja laptop yang satu ini tuh merupakan laptop kerja, office work gitu, atau laptop yang cocok buat sekolah, yang mana memang tidak diperuntukkan untuk memiliki power yang tinggi. Yang penting buat daily task aja tuh udah aman. Ya buat kerjaan sehari-hari, browsing, ngetik, kerja gitulah, dia tuh aman gitu ya. Yang penting peruntukannya seperti itu. Dan memang laptop yang satu ini tuh menyajikan hal sesuai dengan yang tujuannya seperti itu memang. Dan bahkan kalau dipakai kerja sekalipun, dia tuh baterainya bakalan awet banget menurut gua. Karena pas gua tes aja nih, pas gua tes menggunakan YouTube Playback, di tingkat kecerahan 50% kayak begitu, laptop yang satu ini tuh dia memiliki baterai kan 41 watt hour. Dan dia bisa tahan sampai kurang lebih sekitar 10 jaman. Apalagi kalau misalnya cuma dipakai kerja doang, which is yang umumnya kerja kan ya 8 jam lah ya. Atau misalnya kalau workaholic atau lembur ya 10 jam mungkin. Ya itu masih aman lah buat laptop yang satu ini. Itu dipakai nonton seperti itu. Apalagi kalau misalnya cuma dipakai kerja aplikasi office kayak gitu doang atau browsing-browsing doang. Gue yakin yang satu ini tuh bisa tahan lebih lama lagi. Nah, pas gue tes juga nih, pas gue lagi pakai Zoom meeting, itu kurang lebih sekitar 1 jam kayak gitu tuh dia baterainya cuma turun sekitar 15% aja. Which is oke loh. Masih sisa sekitar 85% lagi untuk produktivitas yang lainnya. Dan kalaupun dia perlu ngecasnya juga lumayan oke menurut gua, lumayan cepet ini. Di charger bawahnya yang 45 watt, dari 15% untuk sampai ke 50%, dia tuh cuma perlu waktu sekitar 33 menit aja. Cepet kan tuh? Nah, kalaupun dia perlu mau dicas sampai full 100%, dia tuh cuma perlu waktu ya kurang lebih sekitar 2 jaman aja. Itu masih standar lah ya di situ. Selain itu, yang bikin asiknya lagi tuh kalau laptop ini mau dibawa kemana-mana nih, misal dari rumah, dibawa ke kantor, atau ke kafe, dan lain-lain kayak begitu tuh bakalan nyenengin banget. Karena beratnya dia sendiri yang cuma di sekitar 1,3 sampai 1,4 kiloan aja. Enteng nggak tuh? Dan kalaupun perlu bawa charger, which is yang mana kalau kerja doang seharusnya nggak bawa charger juga bisa ya. Bisa tahan segitu lama loh gitu. Nah, kalaupun sampai kalian mau cari aman, mau punya rasa aman dan buat chargernya juga, chargernya pun juga kecil dan enteng deh, cuma di 200 graman aja. Selain dari itu, ukurannya laptop ini sendiri yang bikin lebih compact lagi, yang mana jadi bikin lebih gampang dibawa kemana-mana karena dia tuh menurut gua amazingly tipis. Jadi kan kalau mau dimasukin ke tas, mau diselipin ke sleeve kayak gitu juga tidak masalah, dia kecil, ukurannya tipis. Bahannya sendiri tuh dia menggunakan yang sejenis plastik kayak gitu, dan buat warnanya sendiri dia cuma ada satu varian doang, which is itu natural silver dengan desainnya klasiknya HP kayak gitu, yang benar-benar simple doang lah, warna silver kayak gini dengan logonya HP yang ada di belakang layarnya sini berwarna silver juga, maksudnya layar logonya silver dan simple ada di tengah-tengah aja. Ya ini sih buat dari segi desain memang simple banget ya, laptop kerja banget, laptop sekolah banget gitulah. Percolokannya menurut gua dia tuh cukup oke dan lengkap juga di sini.
karena dia tuh sudah dilengkapi dengan ya ada satu Type C, dua Type A yang mana transfer rate-nya juga dia udah nyampe 5 Gbps, dan ada satu HDMI 1.4 1,4B combo audio jack, dan pastinya ada colokan power cord-nya juga lah ya. Bisa dilihat juga nih, kalau misalnya mau dipakai presentasi pun dia cukup simple karena HDMI-nya sendiri dia menggunakan yang full size, yang mana buat colok-colok tuh jadi lebih gampang. Keyboardnya sendiri dia tuh memang nggak menggunakan yang full size, menggunakan yang lebih simple layout aja lah. Tapi memang yang satu ini mau dipakai ngetik juga nyaman. Keyboardnya cukup enak dipakai ngetiknya dan nggak flexing gitu. Jadi di sini cukup kokoh kalau dipakai ngetik kayak gitu. Dan dia sudah di harga yang segini tuh sudah memiliki backlit juga. Backlit dengan 2 tingkat kecerahan. Dan kualitas speakernya ini menurut gua not bad. Dia tuh bisa dibilang oke malah. Di level laptop kerja seperti ini tuh dia sudah memberikan kualitas suara yang walaupun nggak sampai bulat gimana, tapi dia tuh enak didengar. Pas dipakai dengerin lagu juga dynamicnya tuh sudah berasa di sini. Treble-nya oke, mid-nya oke, bass-nya juga ya walau nggak nendang-nendang gimana, walau nggak nendang ya namanya juga laptop tipis lah ya, make sense. Ya walau nggak nendang tapi masih berasa bedanya gitu bass-nya. Jadi dia nggak flat dari segi bass. Buat kualitas audionya sih gue cukup happy, apalagi di harga segini ya. Nah emang sih buat layarnya dia memang masih menggunakan ya yang standar-standar aja lah, which is dia namanya juga buat laptop kerja ya. Dia menggunakan layar yang 14 inch 1080p, dan buat warnanya sendiri ini masih kurang oke karena hanya di 45% NTSC atau itu tuh sekitar 60% sRGB, which is kurang oke kalau mau dipakai buat kerja content creation yang memerlukan akurasi warna. Walaupun sebenarnya dia tuh masih bisa kalau mau dipakai content creation pun, karena contohnya gue udah pakai dia buat render video 5 menit di Filmora 9 dengan resolusi 1080p 30 fps. Dia tuh makan waktu di sekitar 10 menit 55 detikan aja. Ya sebenarnya nggak aja sih, itu cukup panjang, tapi mengingat speknya seperti ini dia oke loh bisa kayak gitu. Dan di tes Blender juga, dan dia untuk Blender sendiri dia ngerender gambar biasa scene BMW, dia tuh makan waktunya sekitar 8 menit 50 detik ya. Jadi untuk spek yang seperti ini menurut gue dia masih oke juga kalau mau dipakai content creation, apalagi kalau mau dipakai kerja doang udah pasti aman banget lah layar kayak begini. Nah kalau dipakai nonton sendiri tuh menurut gue sih dia tuh masih acceptable juga, masih enak lah pastinya. Dan nggak lupa juga dia tuh sudah dilengkapi dengan webcam, yang mana di bezel yang tipis ini dia tetap menyematkan webcam di bagian atasnya sudah dilengkapi dengan privacy shutter fisik juga seperti ini. Jadi bisa tinggal dibuka tutupin aja kalau mau lebih tidak diintip. Ya, jadi ini merupakan hasil tangkapan gambar dari kamera webcamnya yang ada di laptop HP yang satu ini, yang mana saat ini gue ada di ruangan yang menggunakan satu lampu doang. Di atas sini ada lagi lampu di sebelah sana. Ya, which is jadi kualitas tangkapan gambarnya yang masuk itu bakalan seperti ini. Kalau misalnya kalian Zoom meeting atau meeting online yang lainnya, ya kurang lebih kualitas tangkapan gambar dan kualitas suaranya itu seperti ini ya. Yang which is webcam sendiri cukup oke. Dia menggunakan HP True Vision dengan resolusi yang sudah cukup tinggi di 1080p. Untuk webcamnya ini sendiri dia memiliki yang privacy shutternya seperti yang tadi udah disebutin, yang mana saat dia ditutup dia benar-benar bukan cuma menutup lensanya doang, dan dia menutup sampai tulisan di sini sih notifikasinya dia memutus sambungan si webcamnya itu juga ya. Dan selain dari itu kalau saat webcamnya digunakan dia ada indikator berwarna putih yang nyala di situnya nih. Nah kita yang baru masuk ke bagian jeroannya yang paling bikin gue senang juga nih. Jeroannya tuh di ukuran laptop dengan harga segini, which is dari tadi kan gue udah bilang tuh harga segini, dia tuh harganya masih kurang dari 7 jutaan loh. Dan dia sudah memberikan prosesor, bukan yang di levelnya Athlon kayak gitu, atau misalnya di kubu sebelah nih, udah bukan yang levelnya kelas Celeron, which is yang mana dia tuh udah memberikan CPU di kelasnya Zen, which is dia menggunakan Ryzen 3 7320U. Udah gak main-main kan tuh prosesor, yang mana 7000 series itu keluaran baru juga di tahun ini. Dan memang tergolong CPU yang kuat juga kan tuh, Ryzen loh. Walaupun memang sih dia tuh menggunakan arsitekturnya masih yang lama, which is Zen 2. Tapi tetap kuat lah itu. Nah, ntar bakal kelihatan kok di belakang kuatnya gimana. Ngomong-ngomong ya soal penamaan prosesor Ryzen ini tuh memang agak jelimet juga. Agak ribet juga di yang keluaran tahun ini tuh
nggak terlalu simpel, karena awal-awal gue dengar pun juga agak ribet. Makanya nanti gue bakalan bikin video terpisah untuk ngebahas soal penamaan si Ryzen ini. Yang mana kenapa gue bilang agak jelimet dikit itu karena walaupun dia sama-sama di seri 7000 series keluaran tahun ini, dia tuh arsitektur Zen-nya tuh bisa berbeda-beda. Which is dari arsitektur masih menggunakan arsitektur Zen 2 sampai ada juga yang menggunakan arsitektur Zen 4. Jadi makanya nanti bakal dijelasin lagi supaya kalian juga ngerti lah seperti gue mengerti pada akhirnya. Nah anyway, buat GPU-nya sendiri dia onboard lah ya. Mesti kudu pinter jaga ekspektasi, namanya juga di harga segituan. Dan tipis pula. Nah tapi onboardnya AMD tuh sebenarnya menurut gue dia kagak main-main juga. Kan bisa kelihatan. Nah buat RAM bawaannya sendiri dia tuh memang masih di yang 8GB doang. LPDDR4 yang mana menurut gue di zaman sekarang 8GB itu tuh ya standar gue sih kurang, tapi untuk zaman sekarang mungkin RAM 8GB itu pas-pasan lah. Tapi walaupun demikian dia sudah datang dengan konfigurasi dual channel, tapi ya tetap yang satu ini tuh non upgradable RAM-nya ya, itu sih yang memberikan limitasinya juga. Dan selain dari itu untuk storage-nya bawaannya sendiri tuh dia ada di 512GB, yang mana yang satu ini masih bisa di-upgrade kok, cuman yang memang nggak ada slot ekstra aja, alias kudu ganti NVMe bawaannya ya. Tapi buat NVMe bawaannya ini sendiri tuh memang dia masih menggunakan golongan kelas entry aja, yang mana skor di Crystal Disk Mark-nya pun pas gua run 4 kali kayak gitu, dia tuh memang sih cukup stabil dia. Nah, read-nya ada di sekitar 900-an doang, dan write-nya ada di sekitar 890-an aja. Ya, itu memang cukup pelan untuk levelnya NVMe zaman sekarang. Dan buat kipas dan heat pipe-nya masing-masing dia cuma ada satu-satu di sini ya. Satu kipas dan satu heat pipe. Dan karena kita udah ngomongin bagian jeroannya juga, sekalian aja gua spill juga Wi-Fi-nya di sini ya. Which is dia tuh sudah menggunakan Wi-Fi 6 loh, Wi-Fi 6. Speednya itu loh, kenceng di Wi-Fi 6. Dan Bluetooth-nya sendiri, dia menggunakan yang 5.3. Oke kan tuh? Emang kalau urusan ngomongin soal benchmark sih yang satu ini ketindes ya. Final Fantasy 14 Endwalker aja tuh, skornya dia cuma memberikan result slightly low di angka 3173 aja. Walaupun itu settingannya udah yang paling rendah yang ada. Begitupun dengan Shadow of the Tomb Raider. Ya, dia tuh rata-rata FPS-nya cukup menyedihkan, cuman di 14 aja. Bahkan gue mau coba jalanin ngetes pakai 3D Mark aja tuh dia nggak bisa jalan coy. Sedih gak sih? Tapi untungnya dia dicobain Final Fantasy 15 tuh dia masih jalan di sini. Walau ya sama dengan yang serba low settingannya, paling rendah-rendahnya. Dan itu pun FPS-nya cuma dapat di belasan aja. Tapi masih jalan, Final Fantasy 15, AAA masih bisa jalan. Tapi memang kudu diakui kalau laptop yang satu ini tuh memang nggak friendly buat game-game AAA kayak begitu. Ya namanya juga laptop kerja lah ya. Bisa dimaklumi kalau hal ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian habis kerja nih, mau refreshing, itu masih bisa. Nah, di sini nih kelebihannya buat laptop yang satu ini. Walaupun ya kita mesti jaga ekspektasi lah ya. Mesti kudu tahu diri juga lah, tahu diri sama speknya. Ya semua settingannya kita taruh di low aja. Nah kan dia tuh anyway juga cuma menggunakan integrated graphic Ryzen 3 tuh series lagi ya, tapi dengan spek yang begitu pun dipakai main Genshin masih bisa, masih jalan dia ya, dapatlah di 20-30an FPS ya, masih bisa dipakai main walau kurang-kurang nyaman sedikit. Tapi kalau buat questing aja masih oke loh. Dan buat Dota nih, Dota masih bisa jalan juga di sini. Dia masih bisa jalan di 40-60 fps, settingan fastest ya, seperti biasa. Dan buat CSGO-nya sendiri, yang biasanya game suka nggak friendly sama spek rendah, di sini tuh masih bisa jalan. Gue juga agak kagum, wah masih jalan nih pas gue tes di sini. Cuman memang FPS-nya ya pas-pasan lah, di 30-50an fps aja. Tapi masih oke lah, masih bisa dipakai main. Dan pastinya game Valorant pun lancar di sini, jalan lancar jaya. Nggak masalah mau dipakai Valorant, dia masih bisa dapat FPS di 60-100 FPS cuy. Dapat nggak masalah. Jadi kalau memang mau dipakai game kan Valorant, game yang populer zaman sekarang, dipakai tembak-tembakan tuh masih enak di situ. Ngerasain bisa dipakai gaming kayak gini sih ya, gue masih happy aja sama di laptop ya. Walaupun buat dari sisi benchmark, Cinebench R23 masih bisa kok, tapi di sini Cinebench-nya masih jalan.
Tapi emang skornya sih ya rendah banget. Yang paling tingginya aja dia tuh cuman ada di angka sekitar 4.786 aja. Dan seperti biasa pas kita run 10 kali, rata-ratanya tuh dia ada di 4.500-an aja. Emang rendah, tapi ya skornya dia lumayan stabil juga untuk performanya. Tapi ya sudahlah, angka benchmark itu cuma sekedar angka aja. Yang penting kan pas lagi real life penggunaannya tuh dipakai game juga masih bisa tuh buat refreshing ya. Asal yang penting bisa main aja. Karena kalau misalnya pas main gamenya kalah juga sama aja, nggak refresh malah tambah kesel. Oke, jadi kesimpulan gue buat laptop kerja yang satu ini nih ya, it will do the intended job menurut gue. Yang mana dia tuh bakalan bisa dipakai melakukan tugasnya. Kerja udah pasti capable banget di sini. Aman banget lah, daya tahan baterainya, wow, apalagi itu bisa panjang. Kalian kerja sampai otak udah butek pun dia juga mungkin belum habis baterai di sini. Nah, dan selain dari itu, yang lebih plusnya lagi itu ada di bagian harganya itu loh. Harganya kan masih bisa dibilang untuk ukuran laptop tuh dia sangat terjangkau. Dan ditambah lagi di harga segitu tuh dia sudah memberikan prosesor Ryzen loh. It's a plus menurut gua. Selain dari itu, buat level segini masih bisa diajak main game ya, setidaknya 4 game yang tadi itu. Menurut gue sih itu udah oke banget ya. Cuman pastinya dia datang juga dengan kekurangannya. Yang mana ada di sisi upgradability RAM dan storage-nya. Itu minus. Cuman memang kalau buat laptop kerja ya kerja office begitu, storage memang tidak terlalu diperlukan gede. Nggak nyimpen film-film Wing juga kan di situ. Nah, buat layarnya sendiri juga dia masih ada kekurangan, which is akurasi warnanya ya. Other than that sih menurut gua dia oke-oke aja laptop ini. Dan gua masih bisa memberikan dia tuh recommended laptop kalau memang kalian cari buat laptop kerja. Segitu aja yang gue bisa omongin buat laptop yang satu ini. Jadi sekian aja review singkat dari Geek Up buat laptop HP 14 yang satu ini. Nama belakangnya agak celibet. Kalau video ini membantu buat kalian, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Dan untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.